pagi. Untuk pembahasan hari ini itu adalah mix match antar generasi di tempat kerja. Bagaimana sih cara mengoptimalkannya? Kita bersama Bapak Budianta selaku GM SDM di PT Bunga Bisna Indra Persero. Ya. Kita akan tanya-tanya ya Pak ya. Ya monggo. Tentang mix match generasi di tempat kerja Pak. Ya. Pertanyaan pertama, seberapa besar sih generation gap yang terjadi di tempat kerja saat ini? Kemudian penyebabnya itu apa Pak? Ya tadi kalau menurut saya sih enggak, gapnya karena perbedaan sudut pandang ya. Karena sudut pandang sekarang mulai perbedaan generasi anak dan kemudian generasi bapak kemudian dari kakak itu yang persepsinya berbeda. Jadi adalah perbedaan persepsi dalam suatu menangani suatu pekerjaan. Jadi punya di situ. Untuk penyebabnya sendiri Pak? Ya tadi penyebabnya ya batas kemampuan dari masing-masing kan beda. Terutama sekarang ini, terutama kompetensi IT itu yang menyebabkan penyebab utama suatu masalah di gap ini, gap generasi ini. Ya, saya aja contoh generasi mengaplikasikan suatu medsos media itu sudah jauh dengan yang generasi dari kalian ini. Ya, sangat jauh. Walaupun belajar karena pun pasti kalah cepat. Nah, dengan saya banyak belajar dengan anak saya dan sering benturan. Ya sekali lagi gapnya karena antara sudut pandang dasar experience hidup itu memang berbeda, tidak bisa disamakan. Apalagi perkembangan teknologi. Kita itu sebetulnya tadi sama Bu Novi itu generasi saya sama Bu Novi itu generasi yang paling lengkap dari alat yang jadul sampai sangat canggih. Kalian tidak kenal nama Telegram? Ya. Bukan Telegram yang ini. Bukan Telegram itu, Telegram tik masa itu. Tidak menemui. Dari kirim dulu Telegram, telepon. Nah itu yang menyebabkan gapnya di situ. Budaya pengalaman hidup sangat mempengaruhi dalam gaya bekerja dan gaya style ya. Nah sebenarnya kalau ditinjau dari karakteristiknya ya Pak ya, masing-masing generasi ini seperti apa sih Pak? Sekali lagi yang masing-masing generasi yang muda, generasi sekarang itu generasi yang instan, generasi yang serba enak, yang maunya enak. Nah, kami ini ada generasi perjuangan. Ya, saya perjuangan betul, nggak ada tuh yang berjuang seperti kami, karena bahkan nggak ada, ya toh. Nah sekarang itu semuanya ada, semuanya di depan ada. Makanya di kami sering menjadi guyonan, surga itu sekarang sudah bocor, gitu. Ya toh. Sekarang pesan apa di rumah ada, di kamar sudah bisa datang sendiri. Pengen nasi goreng langsung datang sendiri. Ya. Nanti kan kita diajari, udah nanti kita batin aja, datang yang kita inginkan. Nah sekarang sudah bocor, gitu. Nah karakteristik itu, lah kita yang tua, kok kayak mana duitnya tinggi, regane 15.000, harganya 15.000, kita bayar itu 25.000. Saya eman duit 10.000 itu susah biar golek. Nah, sekarang anak-anak sudah begitu gitu Pak. Ini salah satu karakteristiknya itu tidak memikirkan ya besok cari lagi. Ya tadi ya kan itu. Apa ya besok Kalau kita mikirnya panjang itu karakteristiknya ya. Orang dulu itu mikirnya nyari dhisik lah gitu. Sekarang beda. Kalau seperti itu Pak, dampaknya ke dunia kerja itu seperti apa Pak? Dampaknya ya tadi penyelesaian suatu pekerjaan itu kan ada target delivery, target waktu, ya, target biaya, target macam-macam. Nah ini yang dipikirkan oleh manajer untuk bagaimana lebih cepat, lebih baik. Dan tadi karena pengalaman ada kekhawatiran nanti tidak mari ya. Sehingga hal-hal yang terkait dengan komunikasi bekerja itu belum match. Tingkat keyakinannya mari tak selesai tak. Nah ini perlu komunikasi.
Tapi kalau generasi apa ya, yang milenial itu, Pak pokoknya mari. Jadi kata-kata istilahnya itu pokoknya mari Pak nanti. Sekian mari, itu yang kami tunggu sebetulnya. Tapi hampir tidak pernah ada gitu loh. Komitmen, engkau tak mari Pak nanti, ini yang tidak muncul. Kalau kami dulu selesai Pak. Makanya tadi saya katakan bisa dilembur sampai jam 2 karena aku besok pagi harus selesai. Komitmen ini dari milenial itu coba nanti ditanya itu. Mari Samiro, nanti targeting itu harus ada. Itu. Ini yang sehingga kita mentarget. Nah, anak sekarang ditarget tidak mau, Ya tidak semua ya, tidak semua, tapi rata-rata ada yang guyonan panipiro target kayak gitu. Ya kembali kalau ya tadi. Ya, artinya hal-hal yang ini tadi perlu komunikasi. Itu yang menyebabkan kalau di dunia kerja saling ketemuan masalah target, masalah output, masalah waktu itu belum sinkronis. Nah, karena yang kami menjadi di atas itu berkepikiran marikah selesaikan nanti bersama. Tapi kalau yakin seniornya itu yakin, mari wis percayai. Tapi itu bisa dicoba. Artinya 1, 2, 3 kali. Kalau memang itu bisa terbukti, maka lancar lah. Dia bisa meyakinkan yang junior itu, yang milenial, Pak mari nanti. Itu lebih lebih bagus lah, nanti akan mengurangi gap di dunia di lingkungan kerja. Kemudian Pak, kalau dari sisi HR sendiri, ini strategi apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak dari adanya gap antar generasi ini tadi Pak? Ya, strateginya pasti ada, istilahnya kalau saya ada sering terjadi gathering antara atasan bawahan. Itu harus sering sebetulnya. Ya, strateginya harus ada itu. Gathering dan komunikasi, sering bermain, sering simulasi, sering kolaborasi dalam satu tim project. Nah, sehingga tadi menciptakan rasa di antara generasi ini saling percaya, ya, saling peduli, saling menghargai. Nah, kemudian Pak, sebagai HR itu apa yang perlu dilakukan untuk memfasilitasi masing-masing generasi ini pola pikirnya, gaya kerjanya seperti itu? Ya, tentunya kita bisa buat semacam grup-grup, small group discussion ya, small group discussion dari masing-masing para milenial itu. Kemudian kita berikan project project base yang yang mempunyai tujuan atau mengarah pada sustainability korporasi. Mempunyai proyek ini loh, gimana cara mengerjanya, simulasinya bagaimana. Nah, itu diantara milenial. Dan nanti di coach, manajernya. Kalau perlu nanti direksi datang. Proyek ini, ayo kita diskusi harusnya apa, paparan. Nah itu yang bisa istilahnya itu karyawan yang milenial yang Gen Z ya, Gen Z itu bisa kerasa. Sebetulnya mereka itu ingin tantangan, dan hasilnya diakui. Setelah diakui, dihargai. Kalau hasilnya itu tantangan, kemudian ada hasilnya diakui, kemudian tidak dihargai, ya lari. Nah, gitu. Ya ini yang perlu dipahami oleh pelaku bisnis. Sebetulnya sih bukan pelaku bisnis, dimanapun organisasi harus menerapkan itu. Kemudian bagaimana caranya supaya merubah tantangan ini menjadi sebuah manfaat Pak, seperti itu? Sekali lagi, suatu kondisi, suatu program itu kan harus ada hasilnya. Harus kita buat suatu tadi project, ya, satu project base, suatu
simulasi, kemudian nanti begitu tahu konklusinya, kemudian rekomendasinya, kemudian dilakukan, dipraktekkan. Nah, ada nggak dampaknya? Nah, itu baru mereka yakin, karena generasi muda atau generasi Z atau sebelumnya itu orang kalau sudah ngengkel bahasanya ya, wah ini, tapi begitu hasilnya gagal, itu baru mengakui. Oh ternyata ya benar ya. Sebelum ada itu masih belum terjadi hal seperti itu, ya masih ngengkel aja. Nah, nanti kalau sudah iya toh, dulu sudah saya gini, tidak dilakukan, nah, baru menyadari. Jadi manfaat itu, sekali lagi, manfaat itu akan bisa diperoleh kalau sudah melangkah, ada hasil, ada program, kemudian dilakukan, kemudian ada hasil, dan baru orang bisa nikmati apakah evaluasinya bagus atau evaluasi nanti berapa. Yang penting apa? Diwujudkan dulu. Iya. Harus nyemplung dulu ya. Iya. Oke. Sudah selesai untuk pertanyaan kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari netizen cukup terjawab ya teman-teman. Oke, terima kasih Pak Budiansa atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat. Silahkan, saya kalau komunikasi masalah SDM dari experience, dari apa itu yang lain-lain, siap aja untuk manfaat. Karena ini kan ilmu ya, ilmu bermanfaat. Kalau bisa diamalkan, saya juga MLM ilmu. Wah itu kalau dalam Islam namanya ilmu yang bermanfaat, termasuk amal jariyah yang terus saya mati terus dapat kebaikan. Itu terus mengikuti saya. Itu. Tapi jangan patah semangat untuk para milenial, para Gen Z dan sebagainya. Kalian adalah penerus generasi kami. Tanpa Anda, negara ini akan selesai. Makanya kami juga harus bisa menghargai, bisa menyiapkan mental-mental dari generasi pengganti saya. Jangan dianggap yang tua-tua generasi baby boom itu menjadi penghalang, tapi menyiapkan Anda untuk mewarisi negeri ini dengan baik, dan terus Indonesia harus ada. Itu aja pesan saya, semoga bermanfaat.